Skrip 1. Sifat-sifat Allah. Damai sejahtera. Pernahkah saudara mendengar tentang Allah yang telah menciptakan segala-galanya? Dia telah menjadikan langit, bumi, laut, dan semua yang ada di dalamnya. Dia hanya memerintah dan berkata, "Jadilah terang," maka terang jadilah. Dia berkata, "Jadilah bumi dan langit," maka semuanya jadi seperti apa yang dia katakan. Allah adalah pencipta. Dia menciptakan seluruh isi bumi. Semuanya adalah miliknya karena dialah yang menciptakannya. Dia menjadikan gunung-gunung dan pohon-pohon, binatang-binatang dan burung-burung, air dan ikan-ikan. Dia menjadikan langit dan awan-awan, bulan dan bintang-bintang. Dia menciptakan semuanya. Allah pencipta sesungguhnya sangat baik. Dia tidak berbuat jahat. Kejahatan tidak ada di dalamnya. Dan dia sangat membenci kejahatan. Tidak ada sesiapapun yang menciptakan Tuhan Allah. Dia tidak ada permulaan. Dia tidak ada ibu atau bapa. Allah tidak pernah dilahirkan dan tidak akan mati. Allah tidak pernah penat. Dia tidak pernah tidur. Dia tidak akan menjadi tua. Allah pencipta tidak pernah berubah. Dia sentiasa baik dan dia menguasai segalanya. Kadang-kadang seseorang akan mengambil kayu dan batu dan mengukirnya kepada bentuk-bentuk manusia atau burung atau hewan. Lalu kemudian dia menyembah dan menjadikannya Tuhannya. Dia tunduk, dia sembah, malah dia mengorbankan sesuatu kepadanya. Bolehkah kayu atau batu mendengar? Bolehkah ia berkata-kata? Bolehkah dia berjalan? Bolehkah dia datang dan menolong kita di saat mengalami kesusahan? Tentu dia tidak dapat melakukan semua perkara ini. Roh jahat berusaha untuk membuat kita berpikir bahwa sekeping kayu atau batu adalah Tuhan. Dengan cara ini iblis menipu kita. Perhatikan ini. Allah pencipta itu hidup. Dia boleh melihat, dia boleh mendengar, dia boleh bercakap, dia boleh pergi kemana saja dia mau pergi. Dia tidak perlukan pertolongan. Allah pencipta ini lebih besar daripada segala Allah. Dia inilah yang menciptakan semua perkara di mana-mana. Dia sudah memberitahukan kepada kita, "Akulah Allah dan tidak ada yang lain." Allah pencipta adalah yang terbesar. Dia boleh berada di mana-mana pada masa yang sama. Dia memiliki semua kuasa. Allah menciptakan seluruh dunia dan langit. Dia menciptakan matahari yang sangat panas. Dia menciptakan air yang sangat dalam dan sejuk. Jika dia mengatakan kepada mereka sesuatu, maka mereka akan melakukannya. Dia menciptakan angin dan gelombang dan mereka tidak boleh menghalanginya. Allah itu lebih besar dari gunung berapi dan gempa bumi. Dia membuat semuanya. Dia menciptakan bintang-bintang dan mengenali semuanya. Allah itu lebih besar dari semua ketua dan suku-suku di bumi. Dia mengatakan bahwa mereka itu sangat kecil seperti debu tanah. Itu menyatakan betapa besarnya dia. Dia adalah ketua dari semua karena dialah yang mencipta mereka. Dan mereka adalah kepunyaannya. Dengar, ada lagi yang baru. Allah dapat melihat semua perkara. Allah dapat melihat dalam kegelapan pada waktu malam. Dia boleh melihat semua binatang dalam tempatnya dan tikus-tikus dalam lubangnya dan ikan dalam lautan yang dalam. Dia boleh melihat puncak-puncak gunung-gunung dan gua di bawah tanah. Allah boleh mendengar semuanya. Dia boleh mendengar ular bergerak di atas rumput dan semut membangun rumahnya di tanah. Dia boleh mendengar seorang yang bersiul kepada yang lain. Tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi dari Tuhan. Dia melihat kita dimanapun kita pergi. Allah mengetahui segala perkara. Dia lebih pandai dari semua orang yang pandai di dunia. Dia tidak boleh dipermainkan atau dibohongi oleh dokter-dokter atau roh-roh jahat atau setan. Allah tidak pernah membuat kesalahan atau kesilapan. Dia tahu segala sesuatu. Dia tahu semua tentang kita. Dia tahu apabila kita sedih atau takut. Dia tahu apa yang kita sedang pikirkan.
Allah itu sangat mengasihi. Dia mengasihi semua orang, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, anak-anak dan bayi. Dia ingin semua manusia mengetahui bahwa Dia adalah Allah yang sangat mengasihi dan sememangnya sangat baik. Dia ingin saya mengetahui bahwa Dia benci kepada kejahatan dan dosa. Dia mau semua orang mengasihinya dan berbalik daripada perbuatan-perbuatan yang jahat. Dia ingin semua manusia tinggalkan patung-patung dan Allah yang palsu dan hanya menyembah Dia dan tidak ada yang lain lagi. Dia adalah satu-satunya Allah yang benar yang menciptakan segalanya. Selepas Allah menciptakan bumi dan segala isinya, Dia menciptakan manusia pertama, lelaki dan perempuan. Mereka sangat baik. Allah mengasihi mereka. Dia membuat suatu taman yang sangat cantik untuk mereka tinggal, dan pohon-pohon dengan buah-buahnya untuk menjadi makanan mereka. Manusia lelaki yang diciptakannya itu bernama Adam. Perempuan itu pula dinamainya Hawa. Allah mengasihi mereka. Dia mengajar mereka bagaimana hidup di dalam taman itu dan apa yang harus mereka lakukan. Dan mereka sangat gembira karena melakukan perintah Allah. Tahukah kita tentang Allah yang mengasihi kita? Maukah kita menjadi miliknya? Dengar, maka saya akan memberitakan kepada kita semua. Saya juga akan memberitahukan kepada kita semua bagaimana saya mengenal semua perkara ini tentang Allah. Skrip 2, penciptaan dan kejatuhan. Suatu ketika dahulu, tidak ada pohon-pohon atau pokok-pokok di atas gunung-gunung ini. Tidak ada binatang yang ada di situ. Tidak ada air yang mengalir. Allah mencipta semua perkara ini menurut kehendaknya. Dia menghendaki untuk bermula. Dia berkata, jadilah terang dan terang ada. Dia juga berkata, biarlah ada sungai dan danau dan tanah yang kering, maka jadilah demikian. Lagi dia berkata, ada rumput hijau dan segala jenis tumbuhan hidup. Dan jadilah demikian. Pokok-pokok berbuah, tomato, limau, semua yang bertumbuh muncul. Dalam cara yang sama Allah menciptakan banyak burung, ikan-ikan, dan semua binatang, dan semua yang ada sesuai dengan firman Tuhan. Dia menciptakan manusia juga, tetapi Dia membuatkan manusia laki-laki dahulu yang dinamainya Adam. Dia membuat Adam tidur lelap. Sementara Adam tidur, Allah mengambil tulang rusuknya dan mencipta perempuan pertama. Lalu Allah memberikan kepada Adam dan menjadikan istrinya, dan Adam menamainya Hawa. Sekarang Allah menempatkan Adam di suatu tempat yang baik, di mana semua jenis buah-buahan bertumbuh. Dia telah berkata kepada Adam, kamu boleh makan semua daripada pokok-pokok ini, kecuali yang hidup tumbuh di tengah-tengah taman ini. Jangan kamu makan buahnya. Tetapi satu hari setan datang ke taman itu. Setan adalah musuh Allah dan musuh seluruh umat Allah. Dia datang dalam bentuk ular. Dia memberitahu Hawa bahwa itu baik dimakan, yang Allah katakan tidak. Hawa mendengar kata setan. Pikirnya itu adalah benar. Hawa telah ditipu. Hawa makan buah itu dan memberikannya kepada Adam untuk dimakan. Lalu Adam makan. Maka mereka mendengar Allah ada di taman. Mereka ketakutan dan menyembunyikan diri. Allah memanggil, Adam, di manakah kamu? Adam menjawab, saya menyembunyikan diri karena saya dalam ketakutan. Allah bertanya, adakah kamu makan buah yang saya larang itu? Adam menjawab, perempuan ini memberikan buah itu untuk saya makan, maka saya makan. Allah berbicara kepada Hawa dan berkata, karena engkau tidak menurut perkataanku, engkau akan menjadi susah ketika mengandung, dan akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berakhir kepada suamimu Adam. Kepada Adam Allah berkata, karena engkau tidak menurut perintahku, tanah tidak akan menghasilkan buah lagi. Tanah hanya akan menghasilkan semak duri dan rumput duri. Engkau akan bekerja keras
dan dengan peluh engkau akan mencari makananmu sendiri. Kemudian engkau akan mati dan kembali menjadi debu tanah. Engkau tidak lagi akan menjadi temanku, kawanku. Ini adalah hukumanmu. Maka Allah mengantar Adam dan Hawa keluar dari tempat yang indah itu. Allah tidak mau mereka tinggal di situ lagi. Mereka harus mencari suatu tempat untuk mencari makanan. Kehidupan mulai susah. Dan Allah kelihatan jauh daripada mereka. Mereka tahu bahwa mereka pasti akan mati. Sahabat-sahabat, kita juga seperti mereka. Kita tidak menurut firman Allah. Kita melakukan banyak perkara lain yang tidak menyenangkan hati Allah. Kita juga layak dihukum. Hukuman kepada Adam dan Hawa juga hukuman kita. Tetapi Allah sangat mengasihi kita. Dia punya rancangan yang baik untuk menyelamatkan kita. Dia mengutuskan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, di dunia ini untuk membuat jalan bagi kita kembali kepada Allah. Yesus menerima hukuman kita. Dia mati karena pelanggaran kita, dosa kita. Tetapi dia hidup kembali. Dia mengambil hukuman yang layak kita terima, supaya kita tidak perlu dihakimi ataupun menderita. Jika kita percaya Yesus, Allah akan menerima kita. Kita boleh berbicara kepada Allah. Anda boleh bersyukur kepadanya karena mengutus Yesus untuk menolong Anda. Skrip 3, penghakiman. Mula dengan suara perbincangan. Salam. Salam kembali. Adakah Anda mendengar perbincangan itu? Ya, saya mendengarnya sepanjang hari. Ceritakan kepada saya semuanya. Ketua itu sangat adil dan juga pemimpin-pemimpin. Orang yang kita bicara itu memang sangat jahat dan kesalahannya sangat teruk. Benarkah itu? Apakah hukumannya? Hukumannya sangat berat. Orang itu tidak dapat membayarnya. Walau bagaimanapun, itu memang adil dan benar. Sangat sedih. Saya pikir orang ini pasti hidup dalam hutangnya dalam beberapa tahun. Mungkin seluruh kehidupannya. Ya, begitulah rupanya. Saya pasti orang ini sangat sedih karena dia mengaku telah melakukan kesalahan. Dan pengadilan itu juga adil. Tetapi dia tidak tahu bagaimana dia membayarnya. Maka tiba-tiba seorang pemimpin berdiri dan berkata, dia memberitahu bahwa hatinya sangat berat mendengar tentang kesalahan yang dibuat oleh kawannya itu. Dia juga memberitahu bahwa pengadilan itu dijalankan dengan betul. Dan kesalahan itu harus juga dibayar. Tidak kira yang bersalah itu kaya ataupun miskin. Maka pemimpin itu berkata demikian. Oleh karena yang bersalah ini adalah kawan saya mengasihinya. Saya ingin membayar hukumannya. Dia tidak boleh membayar, tetapi saya boleh. Ya, betulkah ini? Ya, memang benar. Dan orang yang bersalah itu heran dan merasa sangat rendah untuk memikirkan bahwa kawannya itu begitu baik. Tetapi dia setuju. Dan ketua itu mengakhiri perbicaraan itu. Tahukah kawan, ini satu gambaran bagi setiap diri kita. Firman Allah mengajar kita bahwa setiap kita akan berdiri di hadapan Allah, ketua agung itu. Dia melihat hati kita. Dia tahu kita ini bersalah. Hukumannya yang adil merupakan hukuman kekal. Apakah yang dapat kita lakukan? Bagaimana kita dapat melepaskan diri dari hukuman Allah? Kita tidak mungkin dapat membayar harganya. Allah mengetahui semuanya ini. Dan karena itu dia mengutus anaknya sendiri untuk menanggung hukuman bagi kita. Anda ingat apa yang saya katakan bahwa hukuman itu adalah kematian? Untuk mengambil hukuman kita, anak Allah mati di kayu salib sebagai korban dosa. Dan sekarang jika seorang berdosa, bersetuju menerimanya sebagai bayaran dosa, dia sudah bebas dari hukuman yang sangat kejam itu. Buku Tuhan menyatakan kepada kita, semua orang mesti mati. Dan setelah kematian ada pengadilan. Dan ada lagi satu kematian yang kedua. Dan memang sangat dahsyat. Tetapi kawanku, Allah telah menyediakan satu jalan untuk kita. Semua jika kita percaya bahwa kematian Yesus itu adalah untuk kita. Buku Tuhan memberitahu bagaimana kita terlepas jika kita tidak melakukan sesuatu tentang keselamatan yang besar yang Allah berikan untuk kita. Tidak ada jalan keluar. Maukah Anda percaya akan kematian Yesus dan menerimanya sebagai penyelamat
dari hukuman Allah? Biar saya memberitahu kepada Anda lebih banyak lagi tentang anak Allah, yaitu Yesus. Skrip 4, kelahiran Yesus. Buku Allah, Alkitab, memberitahu kita sebelum Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia sebenarnya berada di sorga bersama-sama dengan Allah. Sewaktu Allah menciptakan dunia, Yesus menolongnya. Maka kemudian hari Dia datang ke dalam dunia ini dalam bentuk seorang laki-laki. Sekarang saya memberitahu bagaimana itu terjadi. Ada seorang gadis bernama Maria. Dia belum pernah kawin dan belum pernah tidur dengan seorang laki-laki. Dia telah bertunang dengan seorang yang bernama Yusuf. Sebelum mereka bernikah, Allah mengutus seorang malaikat untuk bertemu dengan Maria. Ketika malaikat datang kepada Maria, dia sungguh ketakutan. Malaikat itu berkata kepada Maria, "Jangan takut, Allah sangat senang kepada kamu. Allah akan memberi kepadamu seorang anak laki-laki. Kamu belum memiliki suami, tetapi Roh Allah membuat bayi itu dalam rahim kamu. Namanya Yesus. Dia akan datang untuk menyelamatkan umatnya daripada dosa-dosa mereka." Itulah yang diperkatakan oleh malaikat itu. Maka Maria berkata, "Macam mana ini boleh terjadi? Sebab saya belum bersuami." Malaikat itu menjawab dia, "Ini bukan anak manusia. Sebab itu kamu akan memanggil dia anak Allah." Dan malaikat itu meninggalkannya. Maria percaya apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Selepas itu dia pergi ke suatu kota dan tinggal di sana selama 3 bulan bersama sanak saudaranya. Ketika Yusuf melihat Maria mengandung, hatinya bimbang dan dia berhasrat untuk menceraikannya. Tetapi malaikat datang kepadanya dan berkata, "Jangan takut menjadikan Maria istrimu. Dia akan mengandung oleh Roh Kudus. Dan apabila anak dilahirkan, namakanlah dia Yesus. Dia akan menyelamatkan umatnya dari hukuman dosa mereka." Maka Yusuf mengawini Maria dan tidak tidur bersamanya sampai Yesus dilahirkan. Yesus membesar dan apabila sampai umur 30 tahun, dia tinggalkan rumah orang tuanya. Dia mulai pergi ke kota, mengajar, memberitakan kerajaan tentang keselamatan. Dia menyembuhkan ramai orang sakit. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berkata-kata. Dia mengusir iblis keluar daripada manusia yang dikuasainya. Dan dia melakukan semuanya karena dia adalah anak Allah. Bila dia menolong orang dengan cara ini, mereka melihat bahwa dia memiliki kuasa Allah. Ada beberapa mereka percaya bahwa dia adalah anak Allah. Yesus melihat dosa-dosa mereka, tetapi dia mengasihi mereka. Oleh karena kasihnya, dia sanggup mati untuk semua manusia. Dengan matinya dia membayar semua hutang dosa manusia. Dia mau supaya kita percaya bahwa dia saja yang dapat menyelamatkan kita. Percayalah kepada Yesus. Dia ada kuasa untuk membebaskan Anda dari setan dan dari semua roh jahat. Dia akan melakukannya untuk Anda jika Anda meminta kepadanya. Berbicaralah kepadanya. Dia pasti akan mendengarkan Anda. Skrip 5, Yesus boleh menyembuhkan jiwa Anda. Alkitab memberitahu kepada kita bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa mereka. Oleh karena itulah dia disebut Kristus, yang bermaksud yang diutus Allah untuk menyelamatkan kita. Di dunia dia melakukan banyak tanda-tanda ajaib. Apabila manusia sakit, dia menyembuhkan mereka.
Dia juga memberitahu kepada manusia mengenai sorga dan kerajaan sorga. Pada suatu hari, ada seorang buta duduk di tepi jalan, meminta sedekah. Dia tahu bahwa dia tidak akan sembuh dari butanya. Hanya Allah dapat menyembuhkan seseorang seperti itu. Tiba-tiba dia mendengar orang banyak mendekati. Ada orang berteriak, "Yesus datang!" Sekarang orang buta ini pernah mendengar tentang perbuatan baik yang dilakukan oleh Yesus. Dan dia percaya bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh anak Allah. Sebab Allah saja yang dapat melakukan pekerjaan yang besar. Apabila orang banyak mendekati, orang buta ini memanggil, "Yesus, Yesus, kasihanilah aku." Yesus mengulurkan tangannya dan menyembuhkan dia. Selepas itu dia dapat melihat dan mengikuti Yesus. Pada satu masa lain ada beberapa orang sakit kusta memanggil, "Najis, najis, menjauhlah." Kusta adalah penyakit kulit yang tidak akan sembuh. Ketika Yesus melihat mereka, dia berbelas kasihan dan menyembuhkan mereka. Mereka sangat gembira karena sembuh dan merasa kuat sehingga mereka berlari-lari pulang ke rumah mereka. Tetapi mereka lupa untuk berterima kasih kepada Yesus. Hanya seorang saja ingat untuk kembali dan mengatakan terima kasih. Apabila dia menyembah Yesus dan berterima kasih kepadanya, Yesus menyembuhkan dosa hatinya juga. Yesus hidup di dunia selama 33 tahun. Tetapi beberapa tua-tua membencikan dia karena dia mengasihi Allah lebih dari mereka. Mereka menangkap dia, membunuh dia, dan menyalibkan dia di atas kayu salib. Darahnya mengalir, lalu mati. Dia adalah anak Allah, tetapi dia rela menderita dan mati untuk kita, supaya kita dapat diselamatkan dan pergi ke sorga. Selepas 3 hari dia hidup kembali. Dan selepas 40 hari dia pergi kepada Bapa di sorga. Dan dia ada di sana sekarang, memperhatikan kita. Dia tidak mau kita mati karena dosa kita dan pergi ke tempat hukuman. Dia berkata, "Datanglah kepadaku, dan aku akan mengampuni segala dosamu, dan membuat engkau menjadi orang baru." Bagaimana kita memanggil Yesus? Kita berkata-kata kepadanya dengan perkataan ini, "Ya Tuhan, aku seorang berdosa, tetapi saya menyesal akan dosa saya. Saya tidak mau melakukan kesalahan lagi. Terima kasih karena Yesus mati untuk saya. Ambillah dosa saya dan buatlah hati saya bersih. Tolong saya untuk hidup mengikut jalan-Mu. Ini saya minta dalam nama Yesus. Amin." Adakah Anda yakin akan doa itu? Allah mendengarkannya. Dosa itu merupakan kuman-kuman yang ada di dalam diri Anda. Jika kita menjemput Yesus menjadi Tuhan kita, maka Dia akan menyembuhkan kita dari kuman-kuman yang ada dalam diri kita. Dia membuat hati kita baik dan memberi kita kekuatan untuk mengikutinya di jalan-jalannya. Katakan kepada Yesus, "Terima kasih karena menyelamatkan saya. Terima kasih karena menyembuhkan hati saya." Terus memberitahukan kepada orang lain tentang apa yang Yesus lakukan dalam diri Anda. Skrip 6, Gerasa. Ada satu cerita nyata dari kehidupan Yesus. Yesus dan pengikutnya menaiki perahu di suatu tempat di Gerasa. Ketika Yesus keluar dari perahu itu, seorang yang memiliki roh jahat melihatnya. Orang ini tidak tinggal di rumah, tetapi di kuburan. Dia tidak ada pakaian dan sangat jahat dan ganas. Orang-orang kampung tidak berani mendekatinya. Ada beberapa orang yang coba mengikatnya dengan merantaikan kaki dan tangannya, tetapi rantai itu diputuskannya. Tidak ada orang yang dapat mengawalinya. Sepanjang waktu, siang dan malam, dia berteriak dan memukuli dirinya dengan batu. Orang ini dikuasai oleh roh-roh jahat, si setan. Yesus datang untuk menolong orang ini. Ketika orang ini melihat Yesus dari jauh, dia berlari dan tunduk di kaki Yesus. Sebelum Yesus
mengusir roh-roh jahat itu dari orang itu, roh yang ada dalam orang itu berteriak dengan kuat, "Apakah yang engkau akan lakukan kepada kami? Kami tahu siapa engkau. Engkau adalah Yesus anak Allah. Berjanji kepada kami bahwa engkau tidak akan menghantar kami ke tempat penyiksaan dahulu." Yesus bertanya kepada roh itu, "Siapa nama kamu?" Dia menjawab, "Nama saya Legion," artinya banyak. Maka Yesus memerintah supaya orang jahat itu keluar dari orang itu dan masuk dalam satu kumpulan babi yang berdekatan. Babi-babi itu terjun ke dalam sungai dan mati. Selepas ini, orang ini duduk dan berkata-kata kepada Yesus. Dia memakai baju dan berpikiran waras. Dan Yesus pun kembali ke perahu dan pergi. Orang ini meminta supaya mengikuti Yesus, tetapi Yesus menolak. Yesus berkata kepadanya, "Pergilah ke kampungmu. Ceritakanlah apa yang Tuhan sudah lakukan pada dirimu. Ceritakanlah kepada mereka betapa Yesus mengasihimu." Orang itu kembali ke kampung halamannya. Ada 10 buah kampung di sana. Dan dia menyampaikan cerita perbuatan Yesus terhadap dirinya. Dan semua orang heran. Di negara kita juga ada banyak roh jahat. Setan adalah seperti ular yang berbisa yang menunggu untuk mematuk kita. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memusnahkan hal-hal yang setan ingin lakukan. Sekalipun ada banyak roh jahat di bumi ini, Yesus tidak gentar terhadap mereka. Yesus sangat berkuasa. Dia datang untuk membebaskan kita dari pekerjaan setan. Roh-roh jahat tahu siapa Yesus dan sangat takut terhadap dia. Mereka tahu bahwa Yesus akan menghapuskan mereka. Setan dan roh-rohnya sangat takut akan Yesus. Anda harus berhati-hati terhadap jalan-jalannya setan dan roh-roh jahat. Minta Yesus menolong Anda. Yesus telah mengalahkan setan dan segala apa yang dia lakukan. Berdoalah kepada Yesus. Minta dia menghapuskan dosa-dosamu. Dia memiliki kuasa untuk melakukan semuanya. Malah untuk menyelamatkan kita dari setan. Dia akan membuat kita menjadi anak-anaknya. Dia tidak akan meninggalkan kita jika kita percaya akan dia. Skrip 7. Kematian Kristus. Apakah benar Yesus mati? Adakah cerita tentang kematiannya itu benar? Tidak ada keraguan mengenainya. Beberapa tahun sebelum Yesus datang, Nabi Yesaya berkata mengenainya. Dia telah membuat kuburnya di antara orang-orang berdosa. Sungguh, Kristus mati di tangan manusia, tetapi Allah mengutusnya untuk tujuan itu. Dia datang ke dunia untuk membayar segala dosa manusia. Orang yang percaya akan perkara ini bertobat dari dosa, mereka tidak akan membayar hutang dosa mereka sendiri. Allah berkata, tidak ada kesempatan kecuali seseorang yang tanpa dosa mati ganti kita. Dengan cara itu, pembayaran dapat dibuat untuk kita. Kita tidak boleh buat pembayaran itu karena kita berdosa. Kristuslah satu-satunya yang tidak berdosa. Dialah yang satu-satunya dapat membuat pembayaran itu. Dia menerima hutang dosa kita dan membayarnya dengan kematiannya. Dia menggantikan nyawanya dengan dosa-dosa kita. Bagaimana itu berlaku dalam kematiannya? Pada waktu itu ketuanya adalah Pilatus. Mereka yang lain menangkap Yesus dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya Yesus dan mengambil keputusan. Aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Saya akan menghajar dia dan melepaskannya. Tetapi pemimpin-pemimpin menjawab, banyak orang telah mengikuti orang ini. Jika kamu melepaskan dia, kamu tidak akan menjadi kawan raja. Apabila Pilatus mendengar perkataan ini, dia merasa takut jika dia membuat raja itu marah. Karena itu dia berkata, ambillah dia dan hakimilah dia. Karena saya tidak mendapati apa-apa kesalahan padanya. Maka Pilatus menyuci tangannya dan berkata,
Saya tidak bertanggung jawab atas kematian orang ini. Mereka membawa Yesus dari taman pengadilan dan memukulinya. Dia mendiamkan diri saja. Mereka membuatnya memikul kayu salib yang besar di tempat di mana mereka akan membunuhnya. Semua orang mengikutnya. Tidakkah dia boleh menyelamatkan dirinya dari musuhnya? Dia dibunuh karena dosa-dosa bangsa saya. Mereka menyalibkannya di atas kayu salib dengan tangannya terbuka. Lalu mereka menegakkan salib itu. Yesus tergantung di sana dengan paku menembusi tangan dan kakinya. Belakangnya berdarah karena sebatan yang diterimanya. Dengar apa yang dikatakannya. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dia minta Bapanya mengampuni mereka. Ketika Yesus mati, dunia menjadi gelap. Ada gempa bumi dan banyak orang yang sudah mati hidup kembali. Lalu pergi ke kota. Banyak orang melihat mereka. Musuh Yesus pikir bahwa mereka telah mengalahkan dia karena dia sudah mati. Ada kawan menggunakan gua untuk mengubur tubuh Kristus dan menutupinya dengan batu besar. Mereka yang menyalibkannya menempatkan prajurit untuk menjaganya. Yesus tahu bahwa Allah mau dia mati supaya mengambil hukuman karena dosa-dosa kita. Dia berkata, "Aku ada kuasa untuk menyerahkan nyawaku dan berkuasa untuk mengambilnya kembali." Yesus tidak mati terus. Saya sudah memberitahukan kepada Anda supaya dia tidak seharusnya mati karena dia tidak berdosa. Kematian tidak boleh menahankan dia. Pada hari yang ketiga selepas kematiannya, Allah membangkitkan dia dari kubur. Banyak orang melihat dia hidup. Pada suatu ketika ada 500 orang melihatnya. Dia bukanlah roh. Salah satu kawannya bernama Thomas tidak percaya bahwa Yesus benar-benar hidup. Satu malam Yesus datang kepada mereka dan berkata kepada Thomas, "Taruhkanlah jarimu dalam lubang tanganku di tempat di mana mereka menyalibkan saya. Jangan ragu lagi tetapi percaya." Selepas dia bangkit dari kematian, Yesus berada di bumi selama 40 hari. Dia berbicara dan makan bersama mereka. Dia memberi beberapa petunjuk kepada mereka. "Pergi dan beritakanlah kepada semua orang di mana saja tentang apa yang kamu sudah lihat. Katakan kepada mereka bahwa mereka perlu bertobat dan menerima kematian saya." Dan mereka melihat dia naik ke sorga dan kembali kepada Allah Bapa. Pada mulanya Allah berjanji bahwa suatu hari nanti Juru Selamat itu akan datang. Dan dia akan menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Sekarang dia sudah datang. Tetapi banyak yang tidak mengenal dia. Karena dia tidak datang sebagai raja. Orang yang menerimanya dan mengikutinya sekarang sangat gembira. Yesus tidak akan menolak sesiapapun yang datang kepadanya. Berdoa dan minta supaya Yesus menerima Anda. Dia akan mendengar Anda jika Anda berbicara kepadanya. Yesus hidup selama-lamanya. Allah berkata dalam Alkitab, dia tidak akan reput dalam kubur. Yesus bangkit dari antara orang mati kemudian naik ke surga. Suatu hari nanti dia akan kembali dari surga untuk mengadili dunia. Alkitab mengatakan bahwa Allah telah melantik Yesus untuk menjadi hakim pada akhir zaman. Jika Anda menolak dia sekarang, dia akan menolak Anda pada waktu itu nanti. Jika Anda tinggalkan dosa Anda sekarang dan menerimanya, dia akan mengambil dosa-dosa Anda. Apabila Anda mati, dia akan mengambil Anda untuk tinggal bersamanya selama-lamanya. Percayalah akan dia sekarang. Skrip 8. Hidup kekristenan. Perbezaan jalan yang lebar. Maukah Anda mengetahui apa artinya untuk menjadi seorang Kristen?
Kehidupan ini adalah seperti satu jalan yang lebar yang dipenuhi dengan manusia. Setiap orang mengangkat beban dosa yang berat. Alkitab berkata bahwa semua telah berdosa di atas dunia di sekeliling kita. Ada suatu suara yang memanggil, "Datanglah kepadaku, semua yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ada orang yang tidak ambil perhatian dan terus berjalan. Adakah orang yang mendengar? Suara itu terus memanggil, "Keluarlah dari antara mereka itu. Jangan menyentuh perkara-perkara yang najis. Saya akan menerima Anda dan akan menjadi bapa kepada Anda. Dan Anda akan menjadi anakku lelaki dan perempuan." Ada beberapa orang berhenti dan mendengar, tetapi berjalan terus. Akhirnya ada beberapa yang mendengar. Untuk seketika, dia tidak memberi kepastian. Lalu dia meninggalkan orang banyak dan melangkah masuk dalam jalan yang sempit dan berjalan ke arah yang berlawanan. Mereka yang ada di jalan lebar itu mengejeknya dan berkata, "Anda tidak akan pergi kemana-mana dalam dunia ini di jalan itu." Orang ini tidak peduli. Dia ketawa karena beban besar di belakangnya tiba-tiba jatuh dan hilang. Sikap lama, kenikmatan akan dosa ditinggalkan. Pada mulanya dia berpikir bahwa dia seorang saja di jalan yang sempit ini. Tetapi Yesus mendekatinya dan berjalan bersamanya. Yesus memenuhi hati orang ini dengan sukacita dan kedamaian dan kepuasan sehingga dia tidak ingin kembali lagi kepada hidup yang berdosa itu. Allah menaruh Roh Kudus-Nya ke dalam hati supaya orang ini tahu bahwa dia adalah anak Allah, seorang yang percaya. Anda juga boleh menjadi anak Allah dengan percaya akan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Apabila Anda sudah melakukan ini, ada suatu perubahan baru yang berlaku, yang Allah lakukan dalam hidup Anda. Karena itu, jika seorang itu ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, lihat semua yang sudah menjadi baru. Dengarlah suaranya, "Akulah roti kehidupan. Dia yang datang kepadaku tidak akan lapar dan orang yang percaya kepadaku tidak akan haus lagi." Skrip 9, hidup untuk Kristus. Apa yang dimaksudkan hidup untuk Kristus? Teman-teman, biar saya bertanya kepada Anda satu soalan. Adakah Anda seorang Kristen? Pengikut Yesus? Mungkin Anda berkata, "Iya, kami diajar menjadi Kristen di sini." Tetapi mari kita lihat dalam hati kita. Adakah kita sungguh-sungguh percaya Yesus dalam hati kita atau percaya di kepala saja? Adakah kita percaya hanya dengan apa yang diajar oleh orang tua kita atau dalam perbuatan baik kita? Atau adakah kita meminta Allah menyucikan hati kita dan membuat kita menjadi anak-anak-Nya? Biarlah kita yakin bahwa kita adalah di jalan yang menuju kepada rumahnya Allah. Waktu seorang membuka hatinya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamatnya, banyak perkara baik akan berlaku kepadanya. Pada saat itu semua dosanya diampuni. Roh Kudus datang dan tinggal dalamnya dan menolong dia untuk melakukan apa yang baik. Dia menjadi anak Allah, Allah menjadi bapanya dan menolongnya. Kita harus selalu mengasihinya dan percaya kepadanya sekalipun pada masa sakit dan susah. Allah selalu bersama kita. Kita harus berterima kasih kepadanya untuk perkara-perkara yang datang kepada kita. Karena dia tahu semuanya itu baik bagi kita. Perkara-perkara yang sukar mengajar kita untuk sabar dan lemah lembut. Allah menyatakan kuasa-Nya yang besar ketika membangkitkan Yesus dari kematian. Dia mau menolong kita dengan kuasa itu juga. Dengan kuasa-Nya dia menolong kita melakukan perbuatan yang baik. Sekalipun iblis berusaha membuat kita berbuat jahat, Yesus menolong kita untuk berbuat baik. Kita harus menyatakan cara hidup sebagai anak-anak Allah. Dia membuatkan kita seperti orang yang baru kembali, yang dapat mengikuti jalan-jalannya. Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dia memberi Yesus mati untuk kita.
waktu kita belum menjadi kawan-kawannya. Rohnya yang ada dalam hati kita menyatakan kasih Allah, supaya kita dapat mengasihi orang lain yang tidak senang dengan kita. Allah mau kita menjadi seperti Dia dalam semua perkara. Dia berkata dalam Alkitab, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada mereka yang bersalah kepadamu. Jika Anda melakukan ini, orang akan melihat bahwa Anda benar-benar anak Allah. Karena Anda ada kasih Allah dalam hati Anda. Mereka juga mau mengikuti Yesus. Adalah sangat penting untuk kita melakukan firman Allah. Dan penting juga untuk mengetahui apa yang dikatakannya. Kita harus belajar firman-Nya dari Alkitab dan merenungkannya setiap waktu. Kita harus berbicara kepadanya. Dengan cara ini kita akan mengenalinya dan sungguh-sungguh akan bertumbuh. Dia tidak mau kita tinggal seperti bayi, tetapi menjadi kuat dalam Dia supaya kita menjadi berkat orang lain. Ada banyak perkara yang dapat kita sampaikan kepada Allah. Kita harus bersyukur kepadanya karena memberikan Yesus Kristus mati untuk dosa kita. Ketika Dia melakukan ini, Dia telah mengalahkan setan dan telah membayar harga dosa semua orang yang percaya kepadanya. Bila iblis datang mencobai kita untuk melakukan kesalahan, kita boleh menolaknya melalui darah Yesus. Bila kita melakukan ini, si iblis akan lari. Jika pada bila-bila masa Anda tidak patuh kepada Allah, Anda akan sangat menyesal. Tetapi jangan putus asa dan kecewa. Dengan secepatnya minta Dia mengampuni Anda. Percaya bahwa Dia telah menyucikan hati Anda. Minta Allah menolong supaya tidak menyerah kalah terhadap cobaan itu. Kita harus berterima kasih kepada Allah atas banyak perkara yang telah Dia perbuatkan dalam kehidupan kita. Dan juga untuk perkara-perkara yang sukar. Dia berkata bahwa Dia akan membuat semua perkara bekerja sama untuk kebaikan jika kita mengasihinya. Kita juga harus berdoa untuk orang yang belum memberi diri kepada Tuhan. Jika kita percaya perkara ini, Roh Allah akan berbicara di dalam hati kita. Kita boleh berdoa tentang masalah dan kesusahan kita sendiri. Dia mau menolong kita dalam semua perkara di hidup kita. Dia akan menjawab semua doa kita menurut kehendak-Nya. Tetapi Dia tahu apa yang baik bagi kita. Jika tidak mau menjawab doa kita, berarti Dia ada sesuatu yang lebih baik bagi kita. Sementara kita percaya kepadanya, Dia akan membawa lebih banyak sukacita di dalam hati kita. Dan kita akan belajar untuk percaya akan banyak perkara yang lebih penting. Kehidupan Kristen adalah hidup benar dengan Allah dan memiliki kedamaian dan sukacita dalam hati kita setiap hari. Allah memberkati Anda dalam mengikuti Yesus. Amin.